Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 15 akan berkesempatan untuk menjelaskan mengenai skenario accounting dan melakukan simulasi. Baik, sebelum kita melakukan simulasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 15 terlebih dahulu. Jadi yang pertama, anggota kelompoknya ada saya, Febi Prastika Zolani dengan NI CCP 055, lalu ada Fidelia Garbita Syaharani dengan CP 056, lalu ada Nabila Rizkia Anandita dengan CP 083, yang keempat ada Ninis Arfianti dengan CP 092, lalu yang terakhir ada Wulan Atika Sari dengan CP 117. Nah, di sini adalah peran-peran yang akan kelompok kami jalankan. Yang pertama ada staff IT yang nantinya akan membuat user dan konfigurasi hak akses. Lalu ada purchase manager melakukan create vendor bill, create purchase order, dan receive produk. Lalu ada akuntan melakukan create bill dari PO dan register payment. Lalu ada cash reconciliation dengan melakukan create cash statement. Lalu yang terakhir ada manager accounting yang akan melakukan analisa report accounting dan print out report. Nah, di sini adalah user yang telah dibuat oleh staff IT. Yang pertama ada Feby sebagai staff IT, Nabila sebagai purchase manager, Arfi yang akan menjadi akuntan, Wulan menjadi cash reconciliation, Fidelia akan menjadi manager akuntan dengan login email nic@sec.com. Lalu untuk passwordnya sudah dibikin, lalu perannya dan tugas-tugasnya. Lalu untuk security matrix sendiri, yaitu kalau staff IT perannya itu memiliki banyak peran di setiap modulnya. Kalau manajer akuntan perannya sebagai accounting yang di situ ada sebagai advisor. Lalu untuk yang purchase manager pada modul purchase dan inventory sebagai user. Lalu untuk akuntan menjadi billing dan cash reconciliation menjadi akuntan. Nah, tentang perusahaan dan profil perusahaannya adalah PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 yang bergerak di bidang furnitur ekspor impor. Lalu untuk alamat perusahaannya PT Ametis, untuk alamatnya, untuk phone number, email, website, dan ini adalah rekening banknya. Lalu untuk skenario-nya yaitu pada kasus ini PT Analyze akan melakukan pembelian 2 item pada ready-made, yaitu sebuah 3-seat sofa dan customized dice. Lalu peran divisi accounting dimulai ketika create vendor bills yang mana terlebih dahulu dibuat PO-nya. Pada kasus ini terdapat satu vendor bill serta dibayar dengan satu kali pembayaran langsung lunas dengan cash. Lalu untuk harga per unit ditentukan sendiri oleh kita dan diperlakukan pajak seluruh item. Untuk bill date dan due date ditentukan oleh kelompok dan manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi, yaitu yang pertama ada staff IT, saya sendiri, Febi Plastika Zolanda dengan CCP 055, akan bertugas membuat user dan konfigurasi hak akses. Selanjutnya saya akan beralih menuju ke aplikasi Udu. Jadi di sini saya telah membuka aplikasi Udu dengan menggunakan akun admin. Lalu di sini untuk staff IT-nya itu untuk pada salesnya sendiri sebagai administrator, point of sale sebagai administrator, untuk accounting sebagai advisor, manufaktur administrator, lalu untuk event administrator, email marketing user, survey administrator, dan project administrator, lalu inventory administrator, purchase sebagai di sini ada user, lalu di sini ada administrator, dan di sini ada edit website sebagai editor dan desainer, dan untuk employee sebagai administrator. Karena staff IT itu bertanggung jawab penuh dengan semua modul-modulnya. Nah, selanjutnya untuk Fidelia sendiri itu sebagai manajer akuntan, yang dimana itu modul accounting itu sebagai advisor.
Nah, jadi di sini untuk Fidelia sendiri menjadi accountant manager dan untuk accountingnya itu kita pilih yang menggunakan advisor seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Nabila sebagai purchase manager pada modul purchase dan inventory. Saya di sini akan menaruhnya itu sebagai user. Untuk yang Nabila, nggak bisa dilihat sendiri karena Nabila menjadi purchase manager. Jadi di sini untuk inventory purchase-nya dipilih sebagai user. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Ninis Arfianti, perannya akuntan. Lalu untuk di modul accountingnya itu ia sebagai billing. Nah, jadi bisa dilihat untuk Arfi sendiri itu di sini untuk accountingnya itu sebagai billing. Selanjutnya ada Wulan sebagai cash reconciliation untuk di modul accountingnya sendiri itu sebagai akuntan. Nah, jadi bisa dilihat sendiri untuk yang accounting di sini uh, Wulan sebagai akuntan. Seperti itu. Nah, cara untuk kita mengimport data tanpa harus menginput satu-satu itu ada caranya juga. Jadi caranya adalah dengan cara jadi kita sendiri itu menggunakan database untuk yang PJJ, lalu cara mengimport data untuk akun user itu tanpa menginput satu-satu caranya yaitu dengan klik favorit, lalu import record, lalu upload file. Nah, jika sudah kita cari akun yang kita telah buat di Excel. Ini skenario accounting kita buka. Nah, sebelum kita import itu kita melakukan tes karena tadi waktu saya bikin berhubung sudah valid, saya tidak perlu mengimport lagi. Jadi ketika sudah melakukan import file, kita perlu tes dulu nih di sini. Lalu dites valid apa enggak. Kalau misalnya nggak valid itu berarti ada yang salah mungkin pada penamaan file kolomnya. Nah, kalau misal benar itu nanti namanya di sini tuh valid. Nah, jika dirasa valid, mohon maaf, jika dirasa valid, eh, bisa klik bisa klik import, lalu datanya itu akan muncul di bagian user seperti itu. Baik, terima kasih sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Anandita, bernik CP083. Di sini saya berperan sebagai Purchase Manager yang memiliki job desk, membuat vendor bill, membuat PO, dan research produk. Dan langsung saja untuk saya masuk ke dalam audionya. Di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam audionya dengan account CP083 Nabila Purchase Manager. Karena di sini saya berperan sebagai podcast manager, jadi saya akan masuk pada mode podcast yang dimana di dalamnya saya akan membuat PO atau purchase order. Langsung saja untuk klik home menu, lalu pilih mode podcast. Di sini ada request per quotation, di mana launch awal untuk membuat PO. Jadi kalau misalnya kita buat ada fitur lebih dahulu, maka statusnya akan berubah menjadi PO. Jadi kita bisa langsung klik new atau membuat yang baru. Nah, untuk membuat vendornya, teman-teman bisa uh, buat di sini biar gampang, biar cepat. Kalau untuk membuat, teman-teman bisa, misalnya teman-teman buat kelompok 15 gitu. Nah, teman-teman bisa langsung create di bagian sini gitu. Cuma karena saya sudah membuatnya, jadi saya bisa langsung aja klik di sini.
Readymade kolom 16. Memasukkan produk-produknya, saya akan melihatkan terlebih dahulu data yang sudah saya buat. Di sini ada dua produk, yaitu sofa dengan kuantiti 5, unit price 3 juta, dengan taxnya adalah 11%. Dan customized desk. Kuantitinya 5, unit price-nya 850, dengan taxnya adalah 11%. Jadi langsung saja untuk saya masukkan produknya, yaitu yang pertama adalah free, kuantitinya itu 5, unit price-nya adalah 3 juta, tidak memiliki diskon ya tadi, dan taxnya adalah 11%. Produk yang kedua yaitu adalah um, custom nice desk dengan kuantitinya 5, unit price-nya yaitu 850, tidak memiliki diskon dan memiliki tax sebesar 11%. Di sini totalnya adalah 21.367.500 sesuai di sini. Di sini order deadline-nya kita masukkan sesuai dengan data yang saya buat sebelumnya, yaitu order deadline-nya adalah 15 Mei dan expected arrival-nya adalah 31 Mei. 15 Mei dan expected arrival-nya adalah 31. Sini sudah selesai untuk membuat RFQ-nya ya. Teman produknya dengan saya sudah sesuai. Nah, jika teman-teman ingin mengirimkan RFQ tersebut kepada vendor ini, teman-teman bisa klik send by email ini. Nanti RFQ ini atau quotation ini akan terkirim kepada Readymade. Jika jika vendor tersebut ingin mengubah entah produk atau quantity atau menambahkan taxnya atau segala macam, vendor tersebut akan mengirimkan kembali quotation-nya kepada perusahaan kita atau kepada kitanya gitu. Jadi di sini biar cepat saja, kita bisa langsung untuk klik confirm order di sini. Di sini statusnya sudah menjadi loket ya teman-teman. Tadi itu statusnya sudah yang terakhir gitu. Sudah, dan artinya juga sudah menjadi purchase order. Nah, job desk saya selanjutnya yaitu meriset produk. Pada tahap ini, purchase manager itu menerima barang atau produk, sesuai klik saja receive produk. Pada tahap ini, purchase manager menerima barang atau produk dari vendor ready-nya sebelumnya. Untuk daun di sini menyesuaikan dengan demand di sini, kita perlu ngeset quantities terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung saja klik. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Jadi sama gitu, sesuai dengan jumlah yang diminta. Setelah itu, kalau mau membuat status yang berubah menjadi down, kita harus validate terlebih dahulu. Dengan klik validate, nah statusnya akan berubah menjadi down. Jadi di sini job desk dari purchase manager sudah selesai. Selanjutnya yaitu pihak akuntan untuk membuat bill dari PO yang telah purchase manager buat dan melakukan register payment. Jadi langsung saja saya untuk memberi pesan kepada pihak akuntan, yaitu tolong buatkan bill dan lakukan register